itu adalah berbicara tentang revolusi kemerdekaan di Kalimantan Selatan. Anak-anakku, pengertian revolusi kemerdekaan itu sebenarnya bersinonim sama dengan istilahnya adalah perang kemerdekaan atau revolusi fisik. Jadi kalau kita bicara tentang revolusi fisik adalah suatu upaya menggunakan berbagai cara secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Juga disebut sebagai revolusi kemerdekaan atau perang kemerdekaan. Itu adalah istilah yang sama sebenarnya. Periode ini sebenarnya berlangsung dari tahun 1945 sampai 1949. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk memberikan gambaran secara umum bagaimana terkait revolusi fisik di Kalimantan. Nanti habis kita sholat Jumatan saya akan memaparkan terkait 10 kejadian yang akan menjadi pilihan anak-anakku sekalian untuk dijadikan bahan pembuatan mading 3 dimensi itu, dan ada 10. Nah, pada hari ini saya hanya menyampaikan secara umum saja. Anak-anakku yang saya hormati, ketika proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan oleh Bung Karno dan Hatta di Jakarta, beritanya itu simpang siur sampai ke Kalimantan Selatan. Tapi walaupun demikian, ada beberapa pihak yang mendengar lewat pemberitaan Radio Dumai. Dan ada memang surat kabar yang bernama Bonir Simbol yang terbit di Kandangan maupun di Banjarmasin yang menerima berita itu dan memberitakan. Di Kandangan malah sudah memberitakan, dan sumbernya adalah berita Dumai radio itu. Dan berita itu memang sayup-sayup didapat dari radio, dan inilah menjadi suasana yang menjadi mencekam karena terjadi suatu euforia, ada perasaan untuk gembira, tapi sekalian ada perasaan mencekam. Kenapa? Karena pada saat itu Jepang juga masih berkuasa walaupun menyatakan kalah perang. Nah, anak-anakku, pada waktu itulah di berbagai tempat di Banjarmasin, di Kandangan maupun di berbagai tempat di Kalimantan itu ada upaya untuk mendirikan pemerintah Republik Indonesia. Jalan itulah, Republik Indonesia. Jadi namanya KME. Waktu itu presidennya diangkat adalah Pangeran Muda Abdikesuma, dan juga para pemuda itu bergabung namanya organisasi PRT namanya. Nah, pada waktu itulah berbagai masyarakat berupaya untuk bisa membangkitkan, untuk mendirikan pemerintah publik. Itu ada yang namanya merayakan perayaan kemerdekaan, melakukan konvoy. Nah, pada itulah ternyata penaikan bendera misalnya di kota Banjarmasin pada bulan Oktober 1945 itu digagalkan oleh Belanda. Karena Belanda ini tiba membonceng dari apa namanya sekutu itu datang ke Banjarmasin pada bulan September 1945. Nah, ketika pada bulan Oktober masyarakat itu berkonvoy, berpawai, itu ternyata digagalkan. Dan Belanda menurunkan bendera kita dan menaikkan bendera merah putih biru dengan dukungan dari pasukan sekutu. Menyambut perjuangan kemerdekaan, menyambut proklamasi, berbagai organisasi Kalimantan berdiri seperti Gerpindom di Amutai, Gerpindom di Birayang, Germiri, Geperindo dan sebagainya. Itu adalah organisasi kelas sekarang yang dibentuk oleh masyarakat kita, oleh pejuang kita, untuk bisa berjuang mempertahankan kemerdekaan, berjuang mempertahankan proklamasi kemerdekaan yang telah dikumandangkan. Nah, pada waktu itu ternyata memang pihak Belanda menurunkan, menghalangi perayaan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Ternyata pemuda-pemuda itu ditangkap. Ada yang dijebloskan ke penjara taksi Belanda. Kalau adik-adik lah, kalau di Jalan Jawa, yang di Kejaitan itu yang namanya Polda itu dulu adalah taksi polisi Belanda. Ada juga penjara yang sekarang menjadi kantor pos besar Banjarmasin itu adalah penjara Belanda juga. Nah,
upaya-upaya pihak Belanda menghalangi kemerdekaan kita, perayaan kemerdekaan kita ini memunculkan suatu perlawanan, hingga tanggal 1 November, kemudian tanggal 9 November itu muncul pemberontakan di kota Banjarmasin. Istilahnya itu pemberontakan. Karena apa? Karena pada waktu itu adalah NIKA telah berdiri. NIKA telah menghalangi upaya-upaya kita untuk bisa mempertahankan kemerdekaan, sehingga kita yang berada ini memberontak melawan kepada pemerintah Belanda yang dibentuk itu. Nah, juga di Marbahan juga pada tanggal 5 Desember juga muncul perlawanan pemberontakan terhadap Belanda. Juga di Surabaya namanya pemberontakan Trikesuma. Nah, ternyata memang dari berbagai perlawanan pemberontakan terhadap Belanda ini, Belanda melakukan upaya represif, melakukan upaya tindakan balas yang sangat luar biasa, hingga pejuang-pejuang kita banyak terpakir, banyak ditangkap, sehingga kalau dikatakan di penjara Banjarmasin yang sekarang di kantor pos besar Belanda, kantor pos sekarang ada ini, penjaranya itu hanya berukuran 2 x 2 meter, diisi dengan para pejuang kita yang ditangkap pemuda kita sebanyak 15 orang. Jadi kalau jongkok itu harus bergantian, semuanya harus berdiri. Banyak yang kelaparan gitu. Kalau kulit pisang dibuang itu jadi rebutan gitu. Jadi berat bersana juga. Jadi sangat menyedihkan pejuang-pejuang kita untuk mempertahankan kemerdekaan pada waktu itu. Jadi adik-adik kami ini kita tetap bersyukur di atas kemerdekaan ini, dan kita berupaya untuk mengisi kemerdekaan itu dengan belajar yang sebaik-baiknya untuk menghormati pahlawan kita yang telah berjuang mempertahankan badan kita. Nah, ternyata memang melihat kondisi di Kalimantan Selatan ini yang ternyata tidak ada koordinasi, tidak ada suatu persatuan antar pejuang yang organisasi-organisasi yang tercurbai itu. Para pejuang di orang-orang Kalimantan di Jawa tidak tinggal diam. Adik-adik ketahui, buatnya di Jawa itu ada yang namanya pemerintahan Provinsi Borneo, yang di gubernurnya adalah Pangeran Muhammad Noor yang tadi disebut sebagai pahlawan nasional itu. Nah, di sanalah yang mengkoordinir perjuangan ke Kalimantan Selatan oleh ekspedisi lintas laut. Di sana dibentuk namanya Markas Mata Divisi 4 ARI Pertahanan Kalimantan, sebuah divisi di dalam ARI Angkatan Laut Republik Indonesia, bentuk di Malang. Dari berbagai upaya itulah dibuat pemikiran, bahwasanya karena kurangnya koordinasi, maka orang-orang Kalimantan yang ada di Jawa itu harus membantu saudaranya yang ada di Kalimantan. Oleh karena itulah muncul berbagai ekspedisi, sehingga kalau adik-adik daerah pantai selatan dan tenggara Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Selatan dan yang sekarang menjadi Kalimantan Tengah itu adalah daerah-daerah pendaratan ekspedisi lintas laut. Misalnya kita sebut misalnya ekspedisi Mustaq Paedehan misalnya, kemudian ekspedisi Asri Juhri, ekspedisi Mulyono, ekspedisi Kapten Laut dan Saputra. Itu adalah pejuang-pejuang orang yang berasal dari orang-orang Kalimantan yang mendarat membantu pejuang ke tempat kita di Kalimantan ini. Salah satu pejuang yang melakukan ekspedisi tetapi secara senyap adalah Hasan Basri. Hasan Basri ini ada seorang pahlawan nasional kita yang kemudian hari menjadi pimpinan ARI Divisi 4, itu dikoordinir oleh BP Badan Pembantu Usaha Gubernur yang ada di Surabaya. Kemudian juga di BPRE juga dikoordinir oleh BPRE juga, dan beliau ini berangkat dengan perahu layar bintang Polen. Selama 13 hari berangkat dari Jawa, pantai utara Jawa sampai Banjarmasin, beliau melihat kondisi keadaan yang sangat memprihatinkan. Secara diam-diam beliau menemui tokoh-tokoh, hingga kemudian sampai di Haruyan membentuk Laskar Saifullah. Walaupun Saifullah itu sudah berdiri sebelumnya, tapi kondisi keadaan saat itu sangat genting. Kemudian beliau orang-orang Laskar Saifullah banyak ditangkap, kemudian dibentuk organisasi kemudian yang namanya Banteng Indonesia. Nah, di Jawa, Pangeran Muhammad Noor itu berupaya agar di Kalimantan Selatan ini dibentuk suatu batalion rahasia, sehingga kemudian Letnan Asri Juhri
itu dikirim Banjarmasin mendarat di pantai selatan, pantai tenggara Tengah Selatan hingga bertemu dengan Hasan Basri. Dari pertemuan itulah membentuk namanya Batalion Rahasia ARI Pertahanan Kalimantan Selatan. Kodenya tuh A, kodenya A. Nah, adik-adik, dari kepemimpinan dari batalion terbentuknya Batalion Rahasia ARI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Selatan itu, Hasan Basri memandang bahwasanya untuk bisa melawan Belanda itu harus ada konsolidasi perjuangan. Oleh karena itulah Hasan Basri itu berupaya merangkul semua organisasi yang ada di Selatan untuk bisa berjuang bersama-sama melawan Belanda. Nah, adik-adik perlu ketahui perkembangan politik di Jawa itu ada yang namanya Persetujuan Linggarjati, yang isinya itu adalah pengakuan de facto RI terhadap Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi otomatis apa? Jadi yang Pulau Kalimantan ini menjadi bagian dari wilayah Belanda. Akibatnya apa? Akibatnya Gubernur Kalimantan waktu itu sudah tidak berlaku lagi. Akhirnya juga organisasi ARI Divisi 4 yang markas divisi ARI cepat di Jawa dibubarkan. Tapi Hasan Basri tetap bertekad untuk membangkitkan semangat untuk kita berdiri walaupun tidak tergantung dengan Jawa. Mereka mengatakan persenjataan secara berupaya mungkin, kemudian juga melakukan suatu reorganisasi, sehingga ketika konsolidasi kemudian mereka berhasil merangkul berbagai organisasi kelas sekarang untuk bergabung ke dalam ARI 4. Maka yang terjadi adalah semangat juang ARI 4 itu semakin kuat, sehingga kalau kita lihat pada Agustus sebelum sekitar awal Mei 1949 itu, Hasan Basri melalui kesatuan ARI Batalion ARI di Pertahanan Kalimantan itu berhasil melakukan perlawanan terhadap Belanda. Orang-orang Belanda itu banyak yang berhasil di tentara Belanda pun polisinya itu berhasil dikalahkan. Sampai bulan Agustus 1949 itu pihak Belanda itu hanya berani masuk kampung itu dengan konvoi yang besar, Sampai bulan Juli, Agustus itu dapat dikatakan wilayah ARI Divisi 4 itu ada meliputi Kalimantan Selatan minus kota-kota yang diduduki Belanda. Nah, melihat kondisi Kalimantan Selatan pada waktu itu yang banyak kekosongan pemerintahan, maka timbul pemikirannya apa? Adalah membentuk pemerintahan di tempat-tempat yang kosong itu menjadi pemerintah Republik Indonesia. Dan karena ARI Divisi 4 itu berhasil menguasai Kalimantan Selatan, maka mereka berupaya untuk mengumandangkan, untuk mendeklarasikan bahwasanya Kalimantan itu bagian daripada Republik Indonesia. Maka itulah pada tanggal 17 Agustus 1949 Hasan Basri selaku Gubernur Tentara ARI itu memproklamasikan Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia, yang wilayahnya Kalimantan Selatan itu menjadi bagian Republik Indonesia, dan membentuk pemerintah gubernur tentara. Jadi pemerintah gubernur tentara itu lengkap, pimpinannya itu adalah Hasan Basri. Kemudian ada departemennya, ada Departemen Kemakmuran, Departemen Keagamaan, Departemen Perekonomian, lengkap itu tokoh-tokoh pejuang kita. Nah, suasana yang sangat luar biasa pada waktu itu adalah sampai Agustus 1949 itu kekuasaan ARI 4 itu sangat luar biasa. Di daerah kita ini, daerah Lok Baintang, daerah Sungai Lulut itu adanya markas besar Alam Roh. Di sanalah markas besar selatan pimpinan Pangeran Arya yang selalu melakukan penyerangan dari kota Banjarmasin, dan mereka memblokade ekonomi juga, bahkan meminta para pejabat birokrasi nikah itu untuk beralih Alam Roh. Bahkan beberapa pejabat itu diculik, bahkan ada yang pengkhianat itu dieksekusi di sana. Nah, jadi Banjarmasin itu terkurung. Pada bulan Agustus 1949 itu, pemberitaan Surat Kabar itu menyatakan demikian, bahwasanya demikian sangat gentingnya pada waktu itu Residen Belanda A.G. Delman dan katakanlah pangdamnya Nika
Penendal itu tidurnya di kapal yang berada di Sungai Martapura di depan Asrama Tatas. Asrama Tatas itu yang sekarang adalah menjadi Masjid Sabil Al-Muhtadin. Nah, yang gubernuran sekarang itu adalah kantor residen itu. Nah, jadi residen Agendelman Penendal itu tidurnya di kapal, sehingga ketika seandainya tiba-tiba ada serangan dari pihak gerilyawan, mereka akan bisa langsung lari ke kapal ke Jawa gitu. Nah, kondisi yang demikian ini menimbulkan suatu konsekuensi. Ternyata pada waktu itu adalah terjadi dualisme pemerintahan. Saya katakan dualisme pemerintahan kenapa? Karena pada suatu sisi ada pemerintahan gubernur tentara Arif dipimpin oleh Mundasri, tapi ada pemerintahan Nigar dipimpin Agendelman. Tapi pada kenyataannya adalah masyarakat itu lebih patuh kepada pemerintah gubernur tentara Arif, itu patuh. Sehingga misalnya larangan melakukan ibadah haji itu masyarakat mau patuh. Kemudian upaya pembukaan umum. Jadi kantor-kantor di Medan ini mogok nih, perintah lari, tidak ada yang buka. Sehingga banyak keluhan, bagaimana kan surat, bagaimana ini keluhan. Bahkan ada itu disuruh mengungsi ke wilayah Republik di daerah yang dikuasai gerilyawan. Adik-adik yang saya hormati, kita mengenal namanya garis demarkasi. Jadi waktu itu pada bulan Juli 1949 itu di Kandangan misalnya ada yang garis demarkasi. Jaraknya itu hanya 2 km dari tangsi militer Belanda. Itu Jawa itu adalah daerah Belanda. Tetapi ke dalam garis demarkasi ke dalam itu adalah wilayah daripada Republik Indonesia, wilayah Arif IV. Nah, di sana itu ketika pihak Arif menyatakan masyarakat harus pindah ke daerah Republik, masyarakat patuh. Nah, ini garis demarkasi itu dipertahankan. Surat kabar Kalimantan Berjuang, Surat Kalimantan itu sering memberitakan berbagai upaya Arif sempat melawan pemerintah Belanda, dan ternyata memang sampai ke pusat. Sehingga pada waktu itu adalah karena ada persetujuan Romroyen, ada upaya-upaya untuk melakukan proses ceasefire atau perhentian pemusuhan, tapi ternyata demikian. Kami mau melakukan ceasefire, bisa melakukan perhentian pemusuhan selama itu adalah perintah dari pihak Republik. Nah, akhirnya ada upaya-upaya, ternyata memang yang melakukan permintaan ceasefire, perhentian pemusuhan itu adalah pihak Belanda. Sehingga pada tanggal 28 Agustus 1949 itu datanglah misil militer Republik Indonesia yang dipimpin oleh Jenderal Mayor Soeharjo. Mereka mendarat di lapangan terbang Ulin. Turut serta adalah Kolonel Nels dari UNI. UNI itu adalah UNI itu dari utusan dari PBB yang menengahi perundingan antara pihak Arif IV dengan pihak Belanda. Pertemuan pertama pada tanggal 2 September 1949 di Muraya. Jadi kalau adik-adik misalnya kalau mau ke Kandangan, sampai di Jalan Sungai Raya itu ada pemancar CPRE. Misalnya kalau kita dari Banjarmasin misalnya ke arah Brabai misalnya ada pemancar CPRE. Itulah dahulu ada nama Pesanggrahan Muraya. Di sanalah perundingan pertama antara pihak Arif IV dengan pihak Belanda untuk merencanakan ceasefire. Pada waktu itulah tanggal 2 September 1949 itu Jenderal Mayor Soeharjo menyatakan Arif IV bagian dari Tentara Nasional Indonesia sah secara resmi, dan memerintahkan kepada Hasan Basri untuk mewujudkan ceasefire atau perhentian pemusuhan paling lambat 14 hari dengan pihak Belanda. Perundingan dilakukan pada waktu itu dan memang cukup berjalan alot, dan pada tanggal 16-17 Oktober itu adalah perundingan yang puncak yang mana Ari dan pihak Belanda melakukan perundingan ditengahi oleh pihak BBB dan Marin Unci, kemudian juga disaksikan oleh pihak Republik. Akhirnya yang terjadi adalah perhentian
pemukulan secara resmi di Kalimantan Selatan. Secara itulah secara bertahap tentara Belanda, polisi Belanda itu ditarik dari berbagai tempat, dari Tanjung, dari Amuntai, Surabaya, dikumpulkan di Mati di Arif. Akhirnya secara itu secara resmi expired dilakukan di Kalimantan Selatan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita habis Jumatan kita akan membahas 10 tempat kejadian. Saya berharap nanti anak-anak sekalian bisa secara cermat memahami terkait 10 tempat kejadian yang akan dijadikan objek buatan mati di dimensi. Misalnya konvoy kematikan yang digagalkan misalnya. Kemudian terkait misalnya kedatangan utusan republik di lapangan Terbang Ulir. Kemudian juga peristiwa 9 November misalnya. Kemudian Markas Besar Selatan Alamurah. Nanti saya akan berupaya untuk menjelaskan secara detail agar anak-anak sekalian bisa memahami dan mengeluarkannya di dalam